saya Rusdiansa, atau bisa panggil saya Cak Nur ya. Ini nama panggilan saya Cak Nur. Di podcast KPB, Komunitas Pencinta Buku, kita punya acara baru podcast. Nah, pada malam hari ini saya punya tamu yang spesial tentunya. Mari kita nanti coba untuk menggali informasi dari bintang tamu kita. Nah, silakan perkenalkan bintang tamu kita. Silakan Mbak, diperkenalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Mbak Yuli bergabung di KPB atau kenal KPB? Sebelum gabung pasti tahu informasi KPB dari mana? Dari salah satu anggota KPB yang waktu itu memang sebenarnya saya tidak tahu tentang KPB itu. Cuma diajak atau diundang untuk berkumpul saja di sekolah MI Al-Wasilah. Jadi setelah itu barulah ada pemberitaan kalau ternyata di Kangean itu ada KPB. Terus setelah ikut kegiatan nih, ya sudah berjalan waktu, kesannya selama di KPB apa sih? Maksudnya yang didapatkan apa gitu? Yang Kira-kira. pasti pertamanya waktu itu teman baru, karena memang untuk masuk ke materi atau diskusinya kan belum. Pertamanya memang teman. Yang kedua yaitu ilmunya. Ternyata di situ banyak tidak hanya sepantaran saya, namun kakak-kakak yang sudah jadi guru dan sebagainya, itu yang buat lebih saya itu tertarik untuk selalu hadir di KPB setiap ada kegiatannya. Saya dengar nih Mbak Yuli ini salah satu anggota KPB yang punya militansi. Kira-kira bisa bagi kita nggak, buat kita teman ya? Kenapa Mbak Yuli bisa loyal banget nih ke KPB? Memang KPB pernah ngasih apa gitu kan? Banyak sebenarnya kalau yang dibagi KPB itu ya tentang pengalaman itu sendiri, ilmunya, orang-orangnya di dalamnya yang memang tidak membeda-bedakan. Saya orang bodoh, setelah ikut KPB bukan sekarang gimana-gimana, namun memang positif banget ikut di KPB itu. Mantap ya. Mantap. Oke. Dari segi banyak kegiatan yang pernah Mbak Yuli ikuti ya, kalau nggak salah kan ada demonstrasi, kemudian KPB berbagi, kemudian ada reading outdoor dan lain-lain. Dan semua kegiatan itu menurut Mbak Yuli nih yang paling berkesan buat Mbak Yuli selama di KPB dari semua kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi. Semuanya berkesan yang pasti, cuma yang paling saya selalu nantikan sebenarnya setiap tahunnya memang KPB berbagi. Ya. Alasannya apa ini kira-kira? Karena selama saya ikut KPB, jujur saya banyak sekali mengenal desa-desa, karena memang kalau ada diskusi itu memang ada yang ditempatkan di rumahnya teman-teman, dan tentang KPB berbagi itu yang saya tidak tahu cangkaramaan itu, akhirnya saya bisa tahu karena saya ikut KPB dan KPB berbagi di situ. Untung ada KPB berbagi ya, kalau nggak ada nggak pernah tahu cangkaramaan, bisa jadi begitu. Oke. Nah terus sekarang nih kan untuk sementara waktu kan KPB ini lagi vakum ya. Sebagai Mbak Yuli sebagai loyalisnya KPB, kira-kira harapannya apa sih gitu? Atau punya bayangan apa yang ingin dilakukan biar KPB itu bisa kembali seperti kemarin itu banyak kegiatan gitu dan lain-lain? Ya yang pasti saya mengharapkan KPB ini memang terus ada ya. Dan untuk kedepannya meskipun mungkin tidak terlalu aktif sekarang, tapi saya tetap membicarakan KPB itu di luaran. Bahkan terakhir saya mengatakan ada salah satu LSM, mungkin dikatakan wartawan, mungkin saya memang meminta untuk membantu saya untuk membicarakan tentang tempat KPB selanjutnya itu dibicarakan kepada pihak kecamatan untuk bisa KPB ini ada di daerah Arjasa atau mungkin di alun-alun Arjasa. Ini mungkin nanti bisa jadi motivasi nih buat sahabat-sahabat KPB yang lain gitu ya, bahwa harusnya begini, atau juga nanti buat pengurusnya
ya beliau kan karena saya juga ketuanya nanti ini bisa nanti saya juga harus mengikuti langkah-langkahnya Mbak Yuli bagaimana bisa menentukan KPB ke depan. Kemudian saya punya pertanyaan ini, jika dibandingkan dengan misalnya kegiatan atau organisasi yang pernah Mbak Yuli ikut di dalamnya di luar KPB, kira-kira perbedaannya apa sih gitu? Orang-orangnya mungkin. Maksudnya orang-orangnya gimana? Nah, di KPB itu dia, saya tidak melihat perbedaan di dalamnya, meskipun itu ya memang sih di KPB itu kebanyakan memang laki-laki. Tapi di situ ternyata asik berteman dengan laki-laki dalam tanda kutip. Berteman yang positif gitu ya. Berteman yang positif. Tidak ada yang lain-lain. Di KPB ini orangnya bisa menerima. Kalau di organisasi lain mungkin selama saya ikutin itu banyak menguras perasaan sebenarnya. Terus ini apa namanya, kalau dari saat mengadakan kegiatan misalnya, perbedaan yang paling menonjol antara ketika Mbak Yuli aktif di KPB ketika mengadakan dengan di organisasi lain itu apa? Selama ini kalau untuk ketepatan waktu mungkin itu banyak ya dialami, maksudnya jarang tepat waktunya setiap kegiatan-kegiatan yang ada itu. Tapi di KPB itu memang selalu berpikir positif, orang-orangnya juga ya tidak banyak bicara, dalam artian kalau saya di organisasi lain setiap ada kekurangannya itu langsung bahasanya banyak tapi kerjanya nggak ada. Kalau di KPB karena mungkin kebanyakannya memang itu, yang banyaknya laki-laki yang ngurusin laki-laki, jadinya nggak terlalu banyak bicara tapi banyak bekerja. Sedikit bicara banyak bekerja gitu ya. Kalau yang lain kebalikannya, banyak bicara tidak ada kerjanya. Jadi gitu ya. Berarti asik gitu ya ada di KPB gitu ya. Jujur saya sendiri sebenarnya juga kangen gitu kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabat KPB gitu ya. Jadi mungkin kita butuh gebrakan. Kira-kira Mbak ini gebrakan apa yang harus kita lakukan nih untuk bisa kembali penghidupan jiwa KPB gitu ya, di sahabat-sahabat KPB gitu. Memang ini yang dari kemarin di pikiran saya, memang saya berpikir apa ya gebrakan baru apa yang bisa diperbuat KPB itu agar KPB ini dikenal kembali. Jadi karena memang pernah ada, jadi ya mungkin kita ngikutin zamannya, mungkin sekarang jadinya apa ya, kalau untuk gebrakan itu ya kita eksis kembali lagi, entah itu di media sosial ataupun kita terjun langsung ke lapangan. Kalau dulu kita ada reading outdoor, ya mungkin kita akan kembali ke situ dulu. Jadi biar orang itu tahu lagi kalau KPB ini sebenarnya tidak hilang, masih eksis gitu ya. Masih eksis lah gitu. Meskipun sekarang masih di awang-awang gitu. Ya siapa tahu nanti. Menurut Mbak Yuli sebenarnya penyebab kevakuman KPB menurut Mbak Yuli ini kira-kira apa? Mungkin karena kemarin itu kebanyakan anggotanya memang masih banyak di sini. Tapi setelah itu memang semuanya langsung ke daratan. Dalam artian dulu bergabung itu mungkin karena liburan ya di sini. Jadi kalau setiap ada kegiatan itu rame. Dan sekarang setelah mereka kembali ke rutinitasnya masing-masing ya jadi sepi. Nah mungkin itu anggota-anggotanya pada sibuk mungkin sekarang. Kayaknya sibuk gitu ya. Terus apa namanya, menurut pandangan Mbak Yuli lagi nih, saya minta pandangan Mbak Yuli saja ya, jangan pandangan saya. Kira-kira atau penilaian Mbak Yuli bagaimana terhadap respon masyarakat terhadap kehadirannya KPB selama KPB mengadakan kegiatan? Kegiatannya KPB bagus sih, karena memang saya hampir setiap ada kegiatan KPB selalu hadir, apalagi kalau di reading outdoor itu sering kedatangan anak-anak kecil, bahkan pernah guru yang pernah
ingin mengajak kerjasama dalam artian guru ini guru PAUD, dia menanyakan tentang buku-buku anak kecil gitu. Jadi memang kalau seandainya KPB ini tidak mengalami kemunduran yang dibilang tadi, ya mungkin bisa lah untuk kerjasama di sekolah-sekolah dalam hal untuk pengadaan buku. Terakhir mungkin ya, ini pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi podcast KPB malam hari ini. Apa menurut Mbak Yuli sebenarnya idealnya melihat situasi pendidikan misalnya atau situasi remaja hari ini misalnya, menurut Mbak Yuli idealnya KPB itu mengambil porsinya di mana atau fungsinya di mana? Kalau apa misalnya support untuk pengadaan buku atau kegiatan literasi atau berupa diskusi-diskusi atau bagaimana? Sebenarnya tidak menutup kemungkinan semuanya itu bisa dilakukan KPB karena selama ini kan diskusi-diskusi memang ada, literasi kalau kita ke di luaran juga kita sering adakan kegiatan. Cuma mungkin kedepannya yang melakukan literasi itu. Terus itu mengemas itu biar ini yang remaja-remaja ini biar tertarik digabung kan selama ini kan kegiatan kita tuh jarang ada remaja-remaja yang jarang banyak remaja yang ikut bergabung gitu ya. Mungkin dari itu kita nggak bagaimana mengemas acara-acara itu biar bisa menarik untuk teman-teman remaja gitu, untuk pelajar menengah pertama dan menengah atas. Pertama harus mempunyai tempat yang dimana mudah dijangkau, dan nantinya kalau sudah punya tempat yang bisa dijangkau dan kita mendesainnya secara milenial atau kekinian, mungkin banyak yang tertarik. Pertamanya itu dulu, karena mungkin kalau untuk ke arah yang lebih ini lagi ya harus berproses lah, tapi mungkin itu yang pertama yang harus kita lakukan, tempat yang mudah dijangkau, kemudian kemasannya menarik untuk teman-teman remaja gitu ya. Dan mungkin ini sesi terakhir dari podcast KPB pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Mbak Yuli. Oke, sahabat-sahabat KPB dimanapun berada, insya Allah setiap minggu kita akan kembali lagi dengan bintang tamu yang lebih hot gitu ya, artinya yang lebih bersemangat gitu ya. Mungkin itu dari saya. Selamat malam, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.